Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Al-ayah. Yang saya hormati pangersa UA yang walaupun secara zohir sudah tidak bersama dengan kita, tapi insya Allah secara batin beliau membimbing kita bersama. Yang saya hormati pangersa UMI, Dewan Keluarga, serta asatid wal ustazah, para wali santri yang insya Allah Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah Allah muliakan, hari ini izinkan saya untuk berbincang-bincang mengenai peran wali santri dalam kesuksesan santri. Bapak Ibu wali santri, terdapat beberapa poin penting dalam kesuksesan seorang santri. Apa saja? Yang pertama adalah pemahaman wali santri terhadap tujuan pondok pesantren. Setiap pondok pesantren memiliki ciri atau karakteristiknya masing-masing. Untuk di Az-Zainiyah itu sendiri memiliki karakteristik khusus dengan 4 tujuan pondok pesantren Az-Zainiyah. Yang pertama, berilmu tinggi. Yang kedua, berakhlak sufi. Yang ketiga, hidup mandiri. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin sejati. Sehingga apapun kegiatan dan upaya yang kami lakukan di pondok pesantren ini, tujuannya adalah mencapai keempat tujuan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita masuk ke dalam poin yang kedua adalah kerjasama wali santri dan pondok dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan. Tentu tidak bisa ditemplehkan bahasa Sundanya mah. Tidak bisa kita menitik beratkan hanya kepada pondok pesantren. Kami di sini yang bertemu dengan anak Bapak Ibu hanya beberapa tahun saja dibandingkan dengan Bapak Ibu yang dari lahir membersamai mereka sampai sebesar ini. Tentu kami di sini tidak mengenal secara dalam 100% dengan anak Bapak Ibu, tidak lebih besar daripada Bapak Ibu mengenal anak Bapak Ibu. Sehingga kerjasama merupakan hal yang penting sekali dilakukan dalam ketercapaian kesuksesan seorang santri. Kita harus ada koordinasi, kita harus berkomunikasi secara aktif terkait perkembangan anak-anak kita. Poin selanjutnya adalah kita harus mengkonstruksi kembali definisi mengenai kesuksesan dunia dan akhirat. Tentu kesuksesan ini tidak hanya berpaku atau tidak hanya sempit maknanya terhadap kesuksesan duniawi seperti kekayaan, status jabatan, jurusan universitas atau kampusnya di mana. Itu tidak hanya tentang itu Bapak Ibu. Kesuksesan dunia akhirat itu sangat luas sekali dan sangat menghargai kepada proses. Sehingga jika kita memahami dengan benar apa itu kesuksesan dunia dan akhirat, tentu kita tidak akan fokus kepada akhir. Kita tidak akan fokus kepada produk, tapi kita fokus terhadap proses. Apapun yang anak lalui, tentunya itu akan sangat berharga untuk anak kita. Jika kita memahami dengan baik, maka kita akan menghargai semua pencapaian anak-anak kita. Dan pada akhirnya kita akan merasa bersyukur. Poin yang terakhir dalam slide ini adalah kita harus memahami bahwa anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, anak-anak kita tidak bisa memilih ketika dia lahir orang tuanya itu yang mana. Ketika dia lahir orang tuanya seperti apa dan akan menghadapi ujian hidup yang seperti apa. Sehingga Bapak Ibu yang sebetulnya menginginkan kehadiran mereka adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang telah kita berikan kepada anak-anak kita, karena memang itu sudah kewajiban kita. Seperti ibarat seorang raja yang menitipkan barang antik yang sangat berharga kepada salah satu rakyatnya. Jika rakyat itu merupakan orang yang baik,
hatinya bersih, maka dia akan menjaga barang itu dengan sebaik mungkin. Dan dia akan merasa tersanjung bahwa dia diberikan amanah yang luar biasa dari seorang raja. Begitupun dengan kita yang diamanahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sebuah penghormatan, sebuah penghargaan yang patut kita syukuri. Anak-anak ini merupakan hamba-hamba Allah yang Allah titipkan kepada kita, yang harus kita jaga, kita didik, kita arahkan agar bisa menjadi makhluk yang diinginkan oleh Allah, menjadi hamba yang taat, hamba yang sukses dunia akhirat. Dalam slide selanjutnya adalah mengenai wali santri sebagai ruh semangat santri. Bagaimana maksudnya? Yang pertama, seorang anak membutuhkan sosok ayah yang memberikan arahan yang jelas, serta berani tegas untuk mendisiplinkan anak. Arahan yang jelas perlu diberikan oleh ayah kepada anaknya, sehingga anak tahu targetnya itu sampai mana, targetnya itu di mana, bagaimana cara untuk mencapai target tersebut, sehingga anak dalam kehidupan yang memiliki tujuan yang jelas, arahan yang jelas. Selanjutnya, seorang ayah haruslah berani tegas kepada anaknya. Tegas di sini bukan berarti marah-marah gak jelas, galak tepuguh bahasa Sundanya mah. Tiba-tiba melempar barang lah, ngomong yang bentak-bentak, itu bukan seperti itu. Seorang ayah yang tegas memberikan batasan yang jelas. Jika anak melakukan kesalahan, maka dia berani memberitahukan kepada anaknya bahwa itu adalah salah. Tegas juga bermakna berani marah tetapi proporsional. Marah yang proporsional itu adalah tidak membentak-bentak tanpa alasan yang jelas, tidak melempar-lempar barang, tidak main pukul, atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sehat secara mental untuk anak kita. Tapi sosok ayah juga bukan seorang ayah yang tidak berani tegas. Kalau ayah tidak berani tegas, inilah yang disebut dengan fenomena fatherless. Ayahnya ada, tapi perannya tidak hadir dalam kehidupan, dalam parenting. Ayah di sini cenderung pasif dan tidak melakukan apapun, tidak melakukan upaya apapun, pendekatan apapun kepada anaknya. Tidak memberikan arahan yang jelas, tidak berani berkata tidak kepada anaknya, mengayomi seluruh keinginan anaknya, tidak disaring dulu mana yang baik, mana yang buruk, semuanya dikasih kepada anaknya. Atau bahkan tidak perhatian sama sekali kepada anaknya. Semua dibebankan kepada ibu. Termasuk dalam hal mendidik anak, itu dibebankan kepada ibu. Di sini biasanya seorang ayah hanya berpikir bahwa dia itu adalah pencari nafkah saja, tidak usah memberikan arahan kepada anak atau menemani anak atau ngobrol bersama anak. Nah, biasanya jika fenomena fatherless ini terjadi, itu akan mengakibatkan mental health anak itu menjadi rusak ya, kesehatan mental anak itu menjadi rusak. Biasanya anak-anaknya ini tidak memiliki pegangan hidup yang jelas, mudah terombang-ambing dan rentan mengalami penyakit secara psikolog. Poin yang kedua adalah dibutuhkan sosok ibu yang menjadi sandaran dan memberikan pengertian. Yang dimaksud sandaran di sini adalah seorang ibu menjadi tempat curhatnya anak, tempat keluh kesahnya anak, tempat bersandarnya anak. Dan di sisi lain, ibu juga perlu memberikan pengertian kepada anak, memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak, menjelaskan konsep sebab akibat yang akan terjadi jika si anak memilih A atau B. Jika ibu bisa menjadi sosok sandaran untuk anak, maka insya Allah anak tidak akan mencari tempat sandaran yang lain, seperti mencari kekasih lah, mencari teman-teman yang notabene-nya kurang baik ya. Kenapa sih anak bisa melakukan hal tersebut, bisa terjadi kenakalan remaja di bidang tersebut? Karena anak tidak merasa memiliki sandaran dalam hidupnya. Atau mungkin terbalik ya, di mana ibunya ini menjadi sosok yang galak sekali, marah dengan tidak proporsional, selalu membanding-bandingkan, selalu drama dalam hidupnya, ngomongnya toksik. Mungkin itu yang disebut cerewet ya Bapak Ibu. Maka ibu memang diperlukan sifat tenang, bisa menjadi pendengar yang baik,
bisa menghargai proses, dan menjadi cheerleaders, penyemangat anak. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika Bapak Ibu merupakan single parent? Misalnya qadarullah pasangannya ini meninggal atau berpisah, tentu hal ini merupakan tantangan dan ladang ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus bisa menjadi dua sosok sekaligus. Tentu ada banyak sekali permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu yang single parent. Namun jangan lupa kita tidak sendirian. Ada Allah yang maha menemani, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha menghitung semua perjuangan yang kita lakukan.